Tes tes cek. Oke ya, jadi kita akan menginstal R di sini ya. Pertama download R-nya dulu ya di yang sebelah kiri saya ya. Alamatnya. Nah, seperti ada yang di chat tadi ya. Di keren.r-project.org ya. Kemudian setelah itu download IDE-nya ya. Yang namanya RStudio ya. rstudio.com. Kemudian pilih menu di sini produk adalah RStudio ya. Cari yang untuk desktop. Kemudian pilih yang sesuai dengan spek OS-nya ya. Kemudian setelah itu diinstal ya. Jangan lupa download yang install yang R-nya dulu, baru kemudian diinstal yang RStudio ya. Jadi RStudio itu terakhir setelah menginstal R. Oke, kita akan sama-sama mulai. Saya juga install yang baru gitu. Ada kendala nggak? Ada, nggak ada? RStudio. Izin Pak, mungkin kendala saya itu jaringannya Pak, baru lemot sekali Pak. Ada, itu harus bersabar, santai aja lah ya. Itu Izin kendala. mematikan kamera Pak. Iya ya. Kalau yang jaringannya sangat ini sekali, matikan kameranya nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya matiin, ntar saya ngantuk. Kalau kalian matiin kamera, saya mau bro sendirian aja ntar. Oke ya, bentuknya kayak gini ya. Oke, ini saya close aja lah. Ini mudah-mudahan nggak ada project. Oke. Oke. Oke, jadi yang pertama kalian install R, kemudian kalian install RStudio, kemudian yang keluar adalah 4 ini ya. Yang sudah selesai ya, ketik aja RStudio di sini atau klik logo RStudio ya, bukan R ya, yang diklik adalah RStudio. Ini kalau saya close ya, ketik RStudio. Jadi membuka R melalui IDE-nya yaitu adalah RStudio. Ya, ini ada 4 Windows dan di atasnya itu ada menu bar ya dan toolbar ya. Oke, ada 4 Windows ya. Windows yang paling kiri atas ya. Kiri atas ini tempat kita mengetikkan script. Script kita ya. Kita merunning script di sini ya, source code-nya di sini ya. Kemudian yang di kiri bawah ini ada konsol ya dan terminal ya. Konsol ini kalau kita ketik satu
command ya, satu perintah itu langsung keluar hasilnya di situ ya. Sementara kalau ini kita bisa bikin script yang berbaris-baris baru kita running, baru hasilnya keluar. Keluarnya di mana? Keluarnya di konsol atau di sebelah kanan bawah. Ya, kanan bawah ini adalah plot. Ada plot gambar ya, plot gambar. Kemudian ada window help ya. Kemudian ada viewer ya. Tapi yang biasa kita lihat plot sama help aja sih. Ini juga ada file juga, manajemen file ya, folder. Kemudian yang di kanan atas ini yang menarik ya. Kalau kalian pernah lihat MATLAB pernah diajarin nggak? Pernah ya? Pernah nggak ada yang ngajarin MATLAB? Harusnya udah. Ada. Pernah lihat MATLAB? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum juga Belum, ya? Pak. Python, Pak. Oke. Oke, kita akan sedikit lagi ya. Belajar R tutorial. Tutorial untuk pemula. Jadi R merupakan sebuah sebuah bahasa pemrograman ya sebenarnya ya. Yang dikumpulkan dalam suatu software environment ya. Itu untuk statistik. Kemudian untuk grafik analisis, yang maksudnya grafik, penggambaran grafik gitu ya. Kemudian dia bahasanya lebih mudah daripada bahasa C++. C++ ya. C++ itu paling rumit ya. Kemudian R itu udah berevolusi lama ya, lama sekali ya. Udah ada sekitar 20 tahunan lebih kayaknya. Kita akan mencoba ya, menulis ya. Saya juga udah ada sebenarnya filenya ya. Beberapa pendahuluan ya, mempelajari bukan menulis, mempelajari beberapa pendahuluan di R ini. Yang namanya pengenalan R ya. Bisa ke atas ya. Jadi yang pertama adalah kalau di R ini biasanya yang saya lakukan adalah mengeset working directories ya. WD namanya, working directories. Atau folder kerja. Caranya gimana? Ikutin ya caranya ya. Jadi cara yang pertama adalah untuk mengeset WD ya, set WD ini. Caranya adalah ya, kalau di RStudio ya, klik session, kemudian set WD, kemudian choose, pilih. Session, kemudian set working directory, kemudian choose directory. Oke, setelah itu pilih aja yang mana ya. Kalau saya udah milih di sini, statistika terapan praktek, ya, makanya saya open. Maka keluarlah di bawah ini ada bacaan statistika terapan praktek. Bisa nggak ngikutin yang udah install? Bisa? Bisa, Pak. Ya, ada di sini yang biru ini ya. Yang biru ini kemudian di-copy, kemudian di-paste di atas aja ya. Di-paste di atas aja. Jadi kalau kalian membuka file ini ya, someday ya, kalau ada perbaharuan daripada script ini akan nyimpan ke folder ini gitu. Kalau script ini menghasilkan suatu gambar atau suatu data, maka data dan gambar itu akan tersimpan dalam folder ini gitu. Folder ini adalah folder working directories yang ini. Gitu ya. Yang namanya working directories. Jadi di situ akan ada kumpulannya gitu. Jadi
ketika di save gambarnya tiba-tiba nyangkut kemana enggak gitu ya. Pasti di sini gitu, di set yang ini gitu. Kalau di Graz itu kadang-kadang kalau kita simpen itu dia akan nyangkut kemana gitu, nyari dulu gitu. Kalau ini udah di set working directory ada di sini. Paham ya? Ngeset working Siap, directory. paham, Pak. Oke ya. Sekarang kita mulai. Ini saya view-nya karena ini kayaknya kekecilan, saya zoom in aja biar gede. Misalnya ketik print hello guys ya. Ketik aja ya. Ketik ini ya. Kalian ketik. Kemudian kalian run. Run itu caranya begini. Run itu caranya adalah bisa di sini. Kursornya ditaruh di paling kiri, ya. Kemudian kalian klik run. Itu akan merun satu baris. Atau kursornya ditaruh di paling kanan, kalian klik run. Itu juga akan merun satu baris. Atau kalian blok. Kemudian kalian klik run. Itu juga akan merun satu baris saja. Satu baris saja. Hasilnya keluar di mana? Hasilnya keluar di kiri bawah. Ini di konsolnya keluar ya. Ketika kita klik, perintahnya adalah print hello guys ya. Maka yang keluar itu beserta tanda kutipnya. Hello guys. Jadi mengetik sesuatu di konsol. Mengetik sesuatu di konsol. Itu ya. Kemudian next ya. Print 273,5 tambah 30. Oh ya, sebelum itu kalian sambil ngasih catatan ya. Cara ngasih catatan adalah ya, atau ngasih komen ya, komentar ya. Caranya tanda apa nih? Hashtag ya, tanda tagar ya. Tagar kemudian kasih komen apa. Itu akan membuat komentar. Yang komentar itu tidak akan diproses sebagai fungsi ya. Jadi kalau saya taruh di sini, kemudian saya klik run ya. Komentar itu bukan fungsi ya. Jadi nggak di running komentar itu, cuman nandain ini apa lo, ini apa lo, ini apa lo gitu. Dia akan mengasih tahu ini untuk apa gitu. Kita kasih komentar apa gitu, biar nggak lupa ya. Jadi tidak akan mengganggu sebuah proses yang ada di fungsi ini gitu, enggak ya. Dia ngetik aja. Jadi sambil kalian catat tuh, menghitung sesuatu di konsol. Kemudian ya print 273,5 tambah 30 ya. Ini di run ya. Ketika kita menghilangkan tanda kutip, kemudian memasukkan angka, maka dia seperti kalkulator dia. Menghitung 273,5 tambah 30 kan 303,5. Iya nggak? Iya nggak? Siap, betul, Pak. Oke ya. Oke ya. Jadi seperti kalkulator dia. Atau ya, langsung aja tulis 273,5 tambah 30 ya. Kemudian di run. Dia akan keluar juga sama. Jadi nggak usah pakai print juga bisa, langsung aja. Kemudian kita ketik langsung tanda kutip, kemudian ketik hello gitu. Tanpa print. Maka yang keluar juga hello ya.
Jadi tanpa pakai print juga bisa ya. Oke, kemudian ya. Nah, coba ketik ini. Ini dalam layar kalian kecil apa enggak ya? Apa? Kurang besar apa enggak? Siap, cukup, Pak. Sudah ya? cukup, Pak. Kalau saya tambahin lagi ya biar besar ya. Nah, coba kata underscore saya, kemudian tanda panah ya. Tanda panah itu tanda ini ya. Kemudian tanda strip ya. Kemudian ayo pulang. Ini kalau kita run ya. Kalau kita run ya. Akan muncullah dia di sebelah kanan atas ya. Akan muncul namanya values. Di sini kemudian kata saya ayo pulang. Artinya apa? Artinya kita menginput variabel. Variabelnya apa nama variabelnya? Nama variabelnya adalah kata saya, kata underscore saya. Jadi nama variabel tuh hendaknya jangan pakai spasi ya, pakai underscore atau titik gitu. Di dalam variabel kata saya itu ada apa? Ada sebuah kata, sebuah kalimat, namanya ayo pulang. Ada teks ya, ada kalimat, isinya adalah ayo pulang. Jadi ini variabel ya, variabel. Kemudian kita ketik print kata saya. Print dalam kurung kata saya. Jadi harus sama di sini dengan di sini. Apa yang keluar? Ayo pulang, Pak. Pulang ya? Kamu mau pulang ya? Buru-buru. Oke, kalau kita run ya. Ayo pulang ya. Jadi itu adalah print itu ya, dia akan merecall sesuatu di dalamnya. Kalau di dalamnya ini berupa variabel yang sudah tersimpan di kanan atas, dia akan di-recall. Di-recall itu dipanggil, panggil kembali gitu. Recall. Jadi ini untuk mencetak variabel ya. Kemudian ini ya, v true ya. Ini juga memasukkan variabel. Variabelnya adalah v ya, v. Isinya adalah true. Kemudian print kelas v. Print dalam kurung kelas v ya. Logical ya. Jadi di dalam ini ada true and false. True and false itu sifatnya bukan kata, bukan sintaks, bukan teks ya. Tapi dia adalah logical ya. Logical. Jadi kita juga bisa pakai logical. Kayaknya di Python juga ada ya logical.
Gimana? Kemudian true ini juga bisa ditulis dengan satu huruf T. Kalau kalian lagi mau cepat dipakai T ya. T itu sama artinya true ya. T besar 1 itu artinya true. Bisa nggak? Siap, bisa, Pak. Oke ya. Kemudian print class X. Kalau kita print dia juga berupa logical. Sama. Kemudian A273,5 ya. Oh ini sorry, ketinggalan satu ya. Print class kata saya. Jadi karakter ya. Jadi sebenarnya di sini ini jenisnya adalah karakter, ini adalah logical, ini logical. Jadi ini bukan karakter ya, ini logical. Oke ya. Kemudian A273,5. Ya, kita memasukkan sebuah variabel namanya A. Isinya adalah 273,5. Kemudian print class A. Itu adalah numerik. Ya, berarti ini bentuknya adalah numerik. Ini adalah karakter, ini adalah logical. Bisa? Bisa nggak? Bisa bener ya? Beneran bisa ya? Sama. Oke, kemudian ketik B2L. 2L besar. Kemudian cari tahu itu kelasnya apa. Berarti print kelas B. Kelas dalam kurung B. B itu adalah integer. Lagi terus. Ada juga I ya. Ini kalau di matematik imajiner ya. Bener nggak imajiner? Kalau di print kelasnya adalah kompleks ya. I itu imajiner. Jadi bilangan bulat tambah imajiner jadi bilangan kompleks. Di sini juga bisa juga. Kemudian tadi kelasnya adalah bilangan kompleks ya. Gimana kalau kita kasih tanda kutip? D5 tambah 4I tanda kutip 1 ya. Ketik 1 ya. Jadi kayak gini ya. Kemudian kita print kelasnya apa ya. Ternyata dia karakter ya. Jadi kalau kita tambahkan tanda petik 1 ya, di awal dan di akhir, dia berubah menjadi karakter. Oke ya. Kemudian 6 bintang 7. Bintang itu ada di atas angka 8 kalau di keyboard. Itu artinya 6 kali 7 ya. 6 bintang 7. Kemudian kalau mau bagi gimana caranya ya? Pakai garis miring ya, garis bagi ya. Garis miringnya jangan yang salah ya.
Jadi yang itu ada di sebelah kiri shift ya. 42 bagi 7 ya. Kemudian pangkat caranya gimana? 6, kemudian ada topi itu. Topi itu di atas angka 6. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Oke, bisa? Bisa nggak? Gampang nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, nanti ini akan diulang lagi ya, akan dilanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Jangan lupa Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan belajar vektor ya. Vektor. Tapi sebelum belajar vektor saya ingatkan lagi ya. Ini sifatnya logical. Kelasnya, kelas variabelnya logical. Kemudian ini adalah karakter, kemudian ini adalah bilangan kompleks, kemudian ini adalah integer, kemudian ini adalah numerik. Ini semua numerik. Oke. Selain itu kita punya vektor. Vektor ya. Vektor itu berarti ya kita anggap seperti ya dia punya arah ya, punya isi ya, punya matriks ya. Belum jadi matriks ya. Coba diketik ini apple ya, ada red, green, yellow ya. Kemudian di run ya. Di situ ada apple CHR 13 red, green, yellow ya. Red, green, yellow. Artinya di dalam variabel apple itu ada tiga isinya. Isinya red, green, yellow. Kemudian print apple. Ketika kita print apple, keluarlah tiga isinya itu ya. Red, green, yellow. Kemudian kelasnya. Kelasnya adalah karakter. Jadi vektornya itu isinya karakter. Kemudian list. Kalau vektor itu di C aja ya. C itu ya vektor itu bahasa Indonesia apa ya? Himpunan kali ya? Himpunan ya kayak himpunan. Kemudian list. List itu coba ketik aja list 1 LIST dalam kurung C 2,5,3, 21,3, sin. Di enter aja. Dia akan membuat sesuatu yang baru ya di sini ya. Kalau ini values ya, variable, ini ada data di sini. Jadi ada numerik 2, 5, sama 3. Kemudian ada numerik yang pecahan 21,3. Kemudian ada yang function. Yang function adalah sin x. Jadi list itu adalah daftar ya. Tabel kali ya. Kemudian yang terakhir adalah matriks. Kita akan buat ini ya, matriks M. M sama dengan matriks ya. Matriks ini fungsinya dalam kurung C A, A, B, C, B, A, N row 2, N col 3, by row T. Itu ada lagi di sini M. Matriks ya, M. Matriks M. Karena kita namanya M tadi di depan. Kemudian ini sama dengan, bukan tanda panah ya, sama dengan. Kemudian print M. Ketika kita print ya, ketika kita print, maka kita perhatikan menyusun matriksnya. Tadi kan kita akan bilang A, B, C, B, A. Kemudian N row 2, N col 3. Row-nya 2. Row itu apa? Row itu adalah baris. Berarti dia punya 2 baris. Kolomnya 3. Kolomnya 3.
Matriks itu berarti baris kali kolom. Berarti matriksnya 2 kali 3. By row. Artinya disusun berdasarkan row, berdasarkan baris. Berarti tadi barisnya ada berapa? Ada 2 ya. Ya udah. Berarti kolomnya 3. Berarti A, B udah penuh satu baris ini. Pindah lagi ke sini. C, B, A. Kemudian kalau kita balik gimana? Misalnya by row-nya false. Dengan matriks yang sama namanya matriks N. Matriks N. Kemudian kita print. Tadi matriks M itu dia A, B, C, B, A. Ini A, B, B, A, C, A. Kenapa? Karena dia nyusunnya berdasarkan kolom. Jadi kolomnya dipenuhin dulu. Berarti A, ini ke bawah nih. A, B, C, B, A. Kalau ini A, B, C, B, A. Gitu ya. Ini membuat matriks satu disusun gini, satu disusun gini. Satu disusun by row, satu disusun by kolom. Itu tergolong matriks. Kalau matriks bisa kita lihat isinya. Nih isinya ada di sini nih. Nah, ini kan lihat nggak ada tanda kotak-kotak sebelah kanan? Di kanan atas. Kanan ya, Kak. Window yang kanan atas ya. Itu diklik, dia akan keluar matriksnya ya. Diklik lagi keluar. Jadi ini adalah matriks M, ini adalah matriks N. Kalau nggak mau kita print, kita lihat aja di sini. Klik yang ini ya.